Taubah madaniyatun. Utai surat Taubah itu madaniyatun. Au ilal ayat ini utawa kecuali ayat loro akhiroha ing dalam akhir surat Taubah. Mi'atun wa salasuna au ilal ayatan. Walam tutat lan ora den tulis siha ing dalam surat Taubah apa al-basmalah basmalah. Di anaku krono saten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ora ngusut sapa Nabi bidarika lan mungkon-mungkono kitab batil basmalah. Kama kajen perkara iku kang den alaf pemamin hadis sang hadis. Rawa kang riwayat ing hadis sapa al-Hakim Hakim. Wa proja fi makna kula ngetokno sapa Imam Hakim min makna sange maknane hadis ala anal basmalah. Ing atase sak temne basmalah iku aman dan iku akad aman. Akad proteksi dari akad aman. Lawaya halite surat Taubat iku nazalah tumurun apa surat Taubat di rafil amni krana ngilangno rasa aman. Bisa siklan anane perang. Ini ku merangi yang munafik. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah ana dawuh innakum tusammunaha surat Taubat. Innakum satune sira kabeh tusammunaha iku darani sira kabeh ing surat denarani surat Taubat ing surat Taubat. Wa ya utawi surat Taubat iku suratul Adzab surat Adzab. Niki kula terang masalah basmalah nggih. Walam tuktab fiha napa al-basmalah. Niki nerusaken ngaji ini. Tengah ini kula terangaken bahwa masalah mazhab itu paling angel. Jadi Kanjeng Nabi wong didhawuhi lau anfaq tamafil ardi jami'am ma alafta napa bena. Bismillah ngeten nggih kula terangaken. Kalau sampean menurut Wahabi, sampean kalau sholat di Masjid Haram di Medina, niku imamnya maca bismillah. Mboten kan. Nak NU maca. Muhammadiyah ra maca. Jika kunut wae nak bismillah kaya napa? Kalau terang maca bismillah. Nak verteran cara riwayat hadis. Nggih, verteran cara riwayat hadis. Niku pancen kabeh kados Barok bin Azib para tabiin. Niku nak ngendikan ngeten. Shallaitu khalfa Rasulillah cek tabiin cek sahabat sing menangi Kanjeng Nabi, sahabat sing ra menangi tabiin sing menangi sahabat. Shallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar. Walam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tahu makmum Kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Ora tahu krungu mereka membaca napa? Terus akhirnya orang NU kan kayak napa? Iki ora kurang paham. Riwayat itu falam asma ora krungu iku ora kudu mo. Pokok ya kena bisa. Misale wong riwayat itu ora krungu berarti ora berarti gak iso wae Kanjeng Nabi maca tapi lon. Lah tapi masalahnya nang melu dibantah. Lah nek wis ngerti Kanjeng Nabi maca lon kok kowe banter. Ora. Lah dibantah ngono lho, ngerti nek Kanjeng Nabi macane lon kok kowe napa? Tapi yo wong ene ora kurang paham. Lah kok sing apik to? Ya apik. Mbanter barang apik ora oleh. Lah agama mbok atur ngono ya kacau. Paham ya? Pancen agama mulai dhisik ngoten niku. Aturan istihad iku mau pinter-pinteran ngomong. Aturan istihad mau pinter-pinteran. Jadi orang ketemu nih NU Muhammadiyah Wahabi Syiah An-Nadir, ora ketemu. Wae Galia Eden nonton wae niku mesti lumayan. Mergo istihad mau pinter-pinteran ngomong. Nggih kula gak ada cerita mun balik kalau critakno. Abu Nawas nak ono udan iki mlayu. Diloroi kancane, udan rahmat kowe kok mlayu. Berarti mlayu kok rahmat. Abu Nawas timbang ida-ida. Mlayu kok rahmat yo elek, tapi ida-ida rahmat. Ya nek mlayu kan berarti ida-ida udan terus. Abu Nawas hujan itu kan rahmat kamu kok lari ya, daripada menginjak-injak. Ini podo tunggale Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi paling sugih. Selire wis 90 som. Malane wong barat nak dari King David, raja napa? Daud. Ya, cara barat tak darani raja napa? Suatu saat Nabi Daud itu raja sing saleh. Dekne wiridan nak dalu wiridan. Sugih.
Wong bangunan tembok pagar itu saking emas. Bangunan pintu-pintu ini saking emas. Lah niku setan pinter mendo dadi walang emas, ya dadi belalang apa? Apa Nabi Dawud dibedak, dikejar. Iku sinyek, ambek kanca padha waline sinyek. Kowe iku nabi, mas semis pirang-pirang. Ana mas tak walane kok mbok ket. Tapi nabi teh rahmate Allah citi, oh iku enak kabeh. Ya rusak lah batur ngono ki napa? Rahmate Allah kabeh citi, oh napa? Fokus sing ora buta rahmate. Tapi akhirnya Nabi Dawud itu salah. Rondo salah. Mergo wong mate wis pirang-pirang nglawane wae kok mas ana walang mas diket. Ini ku sing terkenal teng tafsir. Jebule walang iki kok setan mlaku-mlaku walhasil akhire tok wong wedok adus. Sampai kurang ajar apa? Akhirnya matane Nabi Dawud tertumbuk mbek wong sing lagi napa? Nah, carane kitab-kitab kan TikTok produk ini gak pantas. Mau ketok gegede ben wong ra metu-metu. Walhasil Nabi Dawud itu kegodhon ambek walang emas mau akhirnya delok aurate wong. Mergo salah iku wis sugih roh walange kok dibet. Maka alasannya dari rahmati Allah. Sidik lah wa may yastaghni an rahmatillah. Akhirnya teng cerita itu terkenal. Jebule bareng dene ra iso mungkiri seneng. Ape dilamar. Mentang-mentang rojo. Bareng ape dilamar belalah bojone wong. Padahal cara syariat wae nek bojone wong ra iso diseneng. Akhirnya dene konsultasi adalah bojone iku asistene Nabi. Ada ini gue serai ngomong diri, ya bener aku di sangang pulau sama, tapi orang sing kaya ibu wong. Segala wong lagi seneng nggak mau masuk di tujuan itu, tapi rakoyo, ibu nggak gitu. Di koleksi sangang pulau sama, kok pengen tinggi, mereka dari sangang pulau sama ya orang sing kaya ibu. Walhasil sedurunge dene tenanan lamar di Al-Qur'an, ini termasuk wonten ayatnya. Nabi Dawud itu karena raja, dia di tengah hingga sana dan dikawal lewat pintu gerbang yang macam-macam karena dia raja. Ujuk-ujuk nengarepe hingga sana ini ada dua orang. Ini buahal ata karena ba'al khosmi istasawaru mihrab. Iddaqalu ala Dawuda fafasi anabok minhum qalu la takhaf. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'din fakum benana fil haqqi wala tusdid wahdina ila sawa'id. Nabi Dawud kuwatir. Dene raja ning tengah-tengah istana. Mestine wong mlebu prosedur lewat pengawal lewat macam-macam. Ana wong langsung iso mlebu pas ning ngarepe napa? Nabi Dawud ngarepe kursi napa tinggal? Kuwatir. Lho napa? Terus wong lanang loro cerita. Nabi Dawud, kula gak ada masalah mbek dulur kula. Sampeyan putuskan yang benar dan seadil-adilnya. Yo tak putus adil jare. Apa masalahnya? Kanca kula niku wedhus 90. Lah kula duwe sitok kok dijaga. Wah Nabi Dawud kowe wah kowe kudu duwe wedhus 90 kok njaluk sing duwe mau apa? Tenan Nabi Dawud dole itu duwe jelas dole. Nggih pun. Murah ilang. Dibeli wong iku malaikat sing dipersonifikasi pengen bareng ilang sadaran. Lho iku ra aku. Iku ra. Jadi sing disebut ning Quran inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una napa na'jah wal ya na'jatu wahidah faqala aqbilniha wa azani. Jadi Nabi Dawud sampai ke pede qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila kedoli me kuwi sing sangang kloso kok njaluk sing duwe iki. Nabi Dawud pede mulang niku bareng malaikat pamit, jempol ngoten. Coba nganak jebule dene. Akhire wazun nadahu tu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarara bi'au. Wah. Ini penting kula aturaken ya, bahwa kesalahan yang kecil karena kerakusan itu bisa menempuh kemana. Kula kerasa tenan. Misalnya sampean dadi kiai gede. Kula nyontokna Pak kula piyambak. Kowe nek ora rasane dadi kiai gedhe.
di mobil kijang. Iku lunga sangu 200.000 kok ora ndek. Sementara ana kiai kijang ra duwe tumpakane ontel. 20.000 duwe syukure gak. Nak ngono kowe kiai iku pinter kiai sing cilik mah. Kowe iku kiai gedhe kok iman duwe. Sementara kono gampang Ini menunjukkan bahwa dunia itu mesti gawa masyarakat. Umpama tanpa kemewahan, kita di 20.000 wis cukup. Karena kemewahan kita butuh duit 0,5 juta. Masa gawa kijang sanu 20.000 kan ora mungkin. Ya rawani lunga tenan. Paham nggih? Barang mobilnya telu itu mikir. Masa di mobil telu bojo sitok. Akhirnya kan jenenge dunia mesti menarik dunia lihat. Ya memang tidak haram, tapi kan masalah. Apa nak halal terus apa? Lalu pulau tak latih tenan, awak pulau yang enggak pulau latih tenan. Dia tahu dia. Pulau nanti sebenarnya mati lah, di cita-cita seneng berdian, wajib mulang nih median dia. Karena kalau lama tidak melatih diri hidup sendiri, maka dia akan terdikte oleh hal-hal yang maliyah. Misalnya zaman aku melarat turu dhewean ya iso. Bebek dadi tokoen ana sing baturi sing mesti iso turu. Ya nek suwe kan sing mesti nak sak jenis terus ora apa-apa, nek suwe keterusan. Lha memang begitu, mencobanya pengiran itu begitu. Nabi Daud yang alami begitu, Nabi Sulaiman ya begitu, semua alami begitu. Sebab itu ngendikane Sayyidina Umar, seorang tokoh harus melatih diri hidup sendiri. Ya, Sayyidina Umar niku mimpin rakyatnya. Adil. Mimpin rakyat adil itu sudah ibadah. Tapi beliau itu punya waktu sendiri di kamar yang istrinya pun nggak boleh ganggu. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Saya harus tetap punya privat dengan Allah. Punya hubungan pribadi dengan Allah. Ini pulau rasa tenang. Mereka hubungan dengan manusia itu menipu. Misalnya kasus pulau di santri. Sebetulnya punya santri itu sudah ibadah karena kita bisa mulang. Tapi kita kan dua nafsu. Ono cara sopan tersinggung misalnya. Ono tinggi santri saiki kabur tersinggung. Akhirnya kan setan juga bermain terus. Mulane kalau mulang di santri cepet-cepetan bermain mbek napa? Setan. Sementing ojo maksiat sing digedhingi awal digedhingi napa? Setan. Iku selingkuh bojone napa? Setan. Mulane jarene kena apa wong minum arak rata-rata mati. Jare iku ana tenang gedhe. Kena apa minum arak rata-rata wong napa? Mati. Minum-minuman keras teng Indramayu teng Purwiti kan mati. Mergo iku maksiat sing Allah ya gedhe, setan ya gedhe. Tapi minuman keras kan jenenge minuman setan. Allah yo mantel mergo maksiat, minum minuman keras. Setan yo mantel mergo ombenane diombe. Jadi dia maksiat yang digedingi Allah, digedingi apa? Umumnya maksiat itu digedingi Allah, disenangi. Mungkin maksiat kok Allah ya gedeng, setan ya kok. Oh minuman setan diombe, setan yo mantel. Paham? Ini kok anak kecil, angen-angen masuk akal. Kalau dia tadi dibedai ora iso. Maksiat apa gusing, apa yang gedeng, setan gedeng. Apa? Umumnya maksiat itu ora Allah gedeng, setan ten. Iku ngerebut pacare setan. Dan tadi kan ada contoh sing luwih nyata. Iku minum minuman setan. Allah yang gedeng mergo iku haram. Setan yo gedeng mergo minumane bohong. Malah dia mati, malah dia apa? Mun balik ke bismillah balik. Bismillah itu diturunkan untuk rahmat. Sementara surat Taubah tidak termasuk surat rahmat. Jadi itu meriku banyak pengadilan terhadap kaum nopo. Akhirnya ahli sunnah netepno. Maca bismillah khusus Fatihah. Ini ruang ngomong. Maca bismillah khusus Fatihah itu dibaca. Tapi di semua surat tidak usah dibaca. Mulanya sampai nak delok kaset-kaset juga. Niku antar surat maca bismillah nopo. Karena bismillah sudah anggap al-fatihah hanya pemisah antara apa? Tapi aneh Quran Wahabi, Quran yang beredar di sedunia. Niku Wahabi ngangge mazhab Syafi'i. Gini ku nulis bismillah teng Fatihah ditulis satu. Sama mungkin delok teng omah. Bismillahirrahmanirrahim tak mau nanten burung napa? Satu. Berarti sudah dihitung satu A.
Mana ulama Wahabi, kalau sering debat kalian ulama Wahabi, ini ku kecil khusus Bismillah, udah nanti baca nopo satu. Ini ku tulisan Bismillahirrahmanirrahim mesti ditulis nopo satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis nopo dua. Padahal harus disebut ayat, belum ragilem kudu diwaca. Lah nek dekne nulis satu wong maca langsung alhamdulillah berarti macane Fatihah mencu. Niku lama lagi tak takoni ngono ya menengah. Ya pokoke ora diwaca. Wong dhisik-dhisik ditulis nomor 1 masalahe. Salahane dari dhisik-dhisik ditulis nomor. Iku aneh. Jadi aneh Quran Arab, Quran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah ditulis. Sehingga anak maca langsung alhamdulillah berarti menculak nomor. Mencolok. Tapi sampai makmum ke Mekah Medina tetap ramoco nopo. Bismillah. Ya akhirnya pikir menang, besok mazhab. Ini biasa mawon. Kalau kadang mau bismillah, yang buat tenan kok repot. Tapi memang masalah mazhab itu nggak. Nak cara kulo, memang ada riwayat. Hanya Bismillah dalam Fatihah yang ada riwayat itu bagian dari surat. Kulo balen ini. Secara ilmu hadis itu hanya Bismillah dalam Fatihah, sing wonten hadise bagian dari surat. Liyane niku lil Fatihah. Ini rumah. Lah cuma kalau lil Fatihah lah ini jadi masalah meneh. Kenapa surat Taubat tidak diberi Bismillah? Untuk memisahkan antara surat Taubat dan surat Anfal. Jawab ulama-ulama riyen, sebagian ulama berpendapat karena surat Taubat dan surat Anfal tak surat. Jadi itu sak tema tentang ghanimah, tentang munafik. Akhirnya polemik berkepanjangan. Enggak ada selesainya. Sing jelas saat ini menjadi perilaku sosial, nak wong NU maca bismillah, nak wong Muhammadiyah ora maca bismillah. Mumpun, pokoke semua mazhab saat ini menjadi perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial pun angel, dandanane pun apa? Pun repot, ampun ngoten niku pun repot. Nah, wong eno kebablas tiap surat nggih maca napa? Padahal angger tuku kaset Arab, angger ganti surat ora usah maca napa? Tapi nggih ngoten, Quran Arab dhewe tiap surat digawe napa? Tapi mau maca. Lah, perkara Quran Arab niku tiap surat digawe bismillah. Tapi tetap mau sama nak ngrungokno kaset tartilan Arab, maca bismillah boten. Sudah ini. Tapi Quran Arab tiap surat nulis bismillah boten. Nulis. Saya kudunya ketok sithik-sithik niku napa? Ini ora usah kaget. Ila yaumil apa? Iya. Ya, Mas Mon. Jadi jare ini ora usah diwaca tapi itu moto misalnya banyak. Nulis tak moto bismillah buku pajangan. Gunane apa ditulis nak ora di? Pancen kacau nek ngoten niku Kak. Tapi khusus Fatihah itu memang Quran Mekah lah niku ditulis nomor 1. Nak liyane ra mboten to? Mboten. Hanya Fatihah yang ditulis apa? Iku nunjukno nak wong Wahabi dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Yaitu bismillah ayatun minal Fatihah. Ya, jadi dalam hal itu Wahabi jamak anut mazhab nopo? Bahwa bismillah itu ayatun minal. Cuma ini ora diwaca tenan. Sampeyan diwaca kan salat teng Mekah apa teng Masjid Nabawi. Masuk ning pinggire imam ora krungu tenan, makane ora diwaca dikon krungu piye. Mulane bener Barok bin Azib, shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakar wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahada minhum yaqra'u napa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten 6, 570. Dapat wahyu niku sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009, berarti kisaran tafawutnya pinten 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570.
Nabi dapat wahyu itu 610 ya. Dapat wahyu pinten? 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Pada. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nah sampai sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa meru sampean krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik. Niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngake hak nggih, mboten ngake khok. Mboten ngake hak. Napa al-khok, tapi ngake napa? Hak. Tradisi napa khulafa, napa? Khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani nggih. Jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Niku jenenge kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara, teritorial bukan enten, batas negara karena teritorial bukan enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenan. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya nopo sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di Darin Najwa, ya. Di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam, sinten? Abul Hakam, orang yang dianggap paling bijak, yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad, sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan, ditentang sinten Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya di mitra Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan yang lebih napa kuat. Ini ruang tenan mungkin sampean paham. Sebab itu kitab-kitab salaf jaga istilah khulafa napa hadis. Sebab itu lewat ngaji ini sampean pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula napa ten. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim. Abu Bakar, sama yang kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa alih. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa?
khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, dia itu Khuza'ah, Bani Nawaf. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kata sama kita Ngerian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila jika boleh sendiri kan berdasar ketua apa? Suku. Mohon ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman sampai jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya, kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenis apa pula paham. Ini sampean paham peta tentang Mekah yang ngoten niku. Bon. Walhasil wal awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Gini dengan kelimake pas Fathu napa? Mekah. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengin haji. Kepengin haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Niku setengah pornografi. Lho dhisik bandingane blodor. Paham ya? Dadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor. Pakaian ihram setengah napa? Jadi itu ada sejarah ya, tapi sangka udah tetap luwe apik. Sangka napa? Sangka napa? Udah. Lalu ini kalau cerita, kenapa kalau cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan. Lanatufu bil baik bisau bin naksillah hafihi. Kita tidak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah itu bisa ndelok jerone dodo, nak paling penting pandangannya Allah, kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nak kowe ilmu hakikat wis mantep kudu be kelambinan padha. Mergo kelambinan ya Allah, roh kelambinan ya Allah. Lalu pikirannya Abu Jahal cara berpikir paham? Jadi supaya orang itu murni, dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini apa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung apa? Udah, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalahnya sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Paham? Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong apa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu. Mulane seneng dhuwit ora. Ujug-ujuge seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf ini udah, kenapa? Karena punya filsafat, baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nggak bisa nih. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya sinak wiridan nampu dipateni belo. Jadi kita juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Dhisik pinggire Ka'bah tawaf narugo karo bang ya. Mulane pengumuman di finali wa alla yatu fabil baiti ya. Mane saya anggere ana aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat. Iku tradisi ciptaane sinten? Abu Jahal. Lah Islam nak ngerubah ora tau tenanan. Mulai bisa Islam nak ngerubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom di setengah nopo. Itu. Niku berjal gesbar tenan pakai ekrom.
Oh, tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa? Itu pengeran senine. Muga ngroy oleh anak-anak jin ayo karo anak man to. Tapi sunai pengeran ngoten. Ikram pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengeran kertane ngoten ora nek dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini, ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukaddimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Madinah juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu adalah apa Bani? Cara ora yang diusir. Mergo dak ilegal. Niki kula cerita sejarah. Mulai masuk tak gedene Khomeini zaman revolusi Iran, zaman golekno Pahlavi. Khomeini mitraane mbek sinten? Mbek Prancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini. Terkenal Syiah anti non-Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan temudi. Temekang apa teng Prancis? Teng Prancis. Di Panjaitan sinten Ali saya. Paham? Semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah niku zaman pemerintahan Saddam mitraan be Amerika ngelawan Iran. Paham ya? Selawat Syiah gede Amerika. Mulak wali zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika golekno Saddam. Jadi ora ana sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rata kok. Apa mereka tidak tahu kalau oh itu rata banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa ndak rata banget. Orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa. Saya paham ya? Pemenang dia kayak aku orang politik orang ulama tenan malah bujute sekuler, kula keren bujute sekuler. Cuma sekuler wong alim niku modalnya ikhlas, dadi modalnya apa? Buat sekuler lah pokoknya apa? Ikhlas. Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah. Ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu, nggih. Menggolengkan napa sinten? Pahlavi. Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Wal zaman Kurdi mitraan ambek Amerika golengkan sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih, ya. Jadi sapa sih mesti gede Amerika? Si ayo wong Iran. Begitu juga di Afghanistan. Hamid Karzai ini ku sangka kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi be Amerika. Iku tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta riyen ngusir Belanda. Kerjasamane kalian Belanda. Bung Hatta riyen pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama be aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus. Indonesia ngusir Jepang baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah ngomong. Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya khalif. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali khalisnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saat ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa?
kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jadi apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Medina bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi apa? Bani Quraidah, ngapa Quraidah kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulung-gentah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti ulama. Ini benar Islam ekstremis ngertos. Jadi tidak bisa hidup tanpa ulama, itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini ulama namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu ulama berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya ulama itu ada. Yes, yang namanya apa? Ulama. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi sebuti, sampai bayangin betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampai tak terang. Mungkin sampai jeling-jeling, nareleng ora roh. Nabi niku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal gudine sak poleke Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisos bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil itu berat. Sebab niku Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum itu. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahno suku-suku yang lain. Iku hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern dhisik di bangsa iki. Saiki kan pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern riyen. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan formasi ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu nunjuknya bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita, ini cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam, yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya bara'atu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik sing terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidato Nabi tentang haji wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau uhutah takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi tentang haji wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kalau perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak. Paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar.
Malah sejarah Mekah nu sampean nak maca sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal Suhaib Pak kere kabeh kere budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ada paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi. Mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non Islam. Mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India dari Pakistan, dari Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam. Di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak kulaan sampo atau sabun ning Cina. Ya ora nak Cinane duwe herder. Ya ora nak ning Cinane ono gambar salib. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti seku. Wala aku santri malah kusuk. Mbok wong sing celuk wali sundul langit nak dagangan sebabnya apa? Jadi sama juga kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem ya ngene. Paham? Ibadah yang santri tapi nak dagangan mesti wong bisa ambek Cina. Kadang kula ning Pak Kaji larang ning Cina murah. Ning Pak Kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik padha Islami ora percaya. Ora itu ngono dagang. Dagang pengerane berarti kok. Padha politik ya pengerane untung rugi. Ora itu partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain ora iso politik dewane bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing jlimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah aturan itu tersingkirkan 9. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa alla yatufa bil baiti uryan. Jadi gambarnya nyata Ka'bah dulu itu milik bersama di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau kan mereka bisa haji kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama wa alla yahujja ba'dal aminus rikun wa alla yatufa bil baiti uryan. Dan sampean dong kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bentuk orang bebas terlalu keras, payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail baca di kitab kayak Hayat Sahabat atau Ibnu Katsir, punya kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan. Anak riyen Nabi ini akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Medina. Tiang Medina didakwai Nabi iman. Ini niku sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten. Ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Medina jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik.
Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya Abbas, sampean delok tentang kala dibaturi sinten saya Abbas di paman, zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Abai Ibnu Abbas, saya musyrik. Karena perjanjian itu manjen tenggene fisik bin si Abi Makkah. Nenggone lereng gunung, para wong Yasrib. Nah, kue pancen serius nanda tangani kontrak, di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kue nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kue mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworo. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Mulane sampai maca Arab yo kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis bacok, cara wong sambat kemudian menapa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling salat dikai bleko kan ngono-ngono tok. Paham ya? Tidak sampai napa Bu? Mulane saya Abbas berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atone Mekah, mung sak elek-elek wong Mekah magum biqatili. Tidak akan sampai napa Bu? Mergo aturane kok iki aturan kesetelan, kesukuan, kekobilan bulat nang detek. Napa? Detek. Lalu ibadate Mekah. Mulane Mekah mbek Madinah modern iki. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kawalan wahidah. Ibadah standar dua lebih. Nopo saat ini kan malah kawalan apa? Wahidah. Itu karena kemana tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Syekh Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung, aku Islam mau libai terus nih imigrasi bisa hadat no. Mereka bawa kitab, cara mereka kurang apa bid'ah sih. Masa saya hadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf bisa hadat no. Dia kubur sirik, tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik darani maksiat. Oh bujat ngono to. Dadi ora ono bahasane, ora jelas. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, ora tau muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Boleh ini semua mawon sinau jiwina, soalnya kira-kira ngono garis umumnya kira-kira. Fa'adha nama ngomong notokoti bina aliyawma nasri bimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'an. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wong sapa riyanun sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran, bahwa mongko tawi apa taubat utawa bahwa mongko ditaubat hukum iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani saking iman fa alamu mongko ngerti sira kabeh annakum sak temne sira kabeh wiru mu'jizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basil lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir ada sing lasik soal ingin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan.
Begitu juga tak dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang kok khianat tersunta-suntuk dibatalkan apa sepi? Sebab itu Quran itu ada tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kue nak khianat, aku yo khianat. Nak kue batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, Pak? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa haji. Diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Sing disebut napa bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum. Ahadtum nu cara nakuni jenenge fi'il madhi. Sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lagi yang nggak ada prakondisi ini modern Islam, wonten apa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait, juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur. Jadi modern sekali. Jadi orang batal terus dieksekusi mboten. Wonten pra peradilan, wonten pra napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki pra kondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa asyhur. Lan kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nak modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham? Karena ndak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyurin, diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi itu boten, tapi ada napa prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian ngerti-ngerti digrebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik sing jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glosor. Format mereka tetap blosor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka fa'atulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glosor, wong Islam tetap tidak boleh glosor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Fa'idan salakal asyurul hurumu fa'atulul musyrikin. Jadi indah sekali Islam, rasional, semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main.
Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salat syurul hurumu fatatulun apa? Musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk fatatulun musyrikin. Kok ketemu musyrik pas ini orang diwaca ngarepe faidan salat akhirnya jadi ekstremis. Jadi apa? Mohon kula terusaken ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akadum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Sumalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kang ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaiku mengatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari saking wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi mari musyrikin akdahum ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka mari enteke perjanjiane musyrikin. Allah dirupani perjanjian ahadum kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase Uhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim ahdah. Maka perjanjian itu harus kamu pegang, enggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'amni Allah yuhibbu seneng sapa al muttaqina ing grogro sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki paidan salah ngomong konalikane wis entek foroja tegese wis entek wis metu apa al-asyurul hurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al-asyurul hurum ku akhiru mudati tajil itu batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda nggih, masa napa prakon di sini cara batas saniki napa prakondisi. Akhiru mudati tajil. Faktu mongko merangino sira kabeh al-musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajad tubuhum. Kapan wae metu sira kabeh hum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Wa kudulan nangkep sira kabeh menangkap sira kabeh hum ing musyrikin bil asri lan doyong. Waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh hum ing musyrikin fil kilai ing dalam pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan pira-pira benteng. Hatta ya terus sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang atau pembunuhan awil Islam atau Islam. Waktu dulan nopo ngawasi sira kabeh. Lagum kedhe musyrikin kula marhodin ing saben-saben tempat pengawasan. Etori kentek dalan ya suku nabu kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore. Wa nasbukuli tena sopi lafaz kuli ku ala nasil khofit ing atase najak khofit. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atau zakat. Lan padha nglakoni zakat faqalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing dalane musyrikin. Wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa aja ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'tamli Allah iku ghafurun aga nyepurane rahimun tur akeh welase. Liman kedhi wong tobat kang tobat apa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Wa in ahadun namun jaluk akad damai to njaluk akad suaka politik terus niki. Mulane Quran modern ya. Mriki niku akad suaka politik. Wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik, akad aman. Minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru. Istajaro ka tegese jaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira. Oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman, jaluk suaka politik sapa ahadun nal musyrikin ka ing sira. Minal qatli saking den pateni, saking den serang. Fa'ajir mongko ya kudu ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrikin. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrikin. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an iki Quran. Jadi wonten pembinaan sedang orang musyrik yang ragu ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya. Masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Lah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi,
di masa jeda karena ingin belajar Islam harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah kalam. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Kemudian mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'na kan. Nah saiki ora tau dibina pelan-pelan. Paham ini di Quran ini buatan dawai Gus Ba, buatan dawai ulama ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu aturan. Ini kalam Allah, ya buatan gawe-gawe pulau. Harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan. Sehingga mereka diberi hak istajaroka ya fa'adir hatta yasma'ana wa kalama. Paham ya? Mana bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran dijupuk pokoke wiridan demi istighfar mlebu swarga, istiqomah jamaah mlebu napa? Swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran. Mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham ya? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin istajaraka apa? Fa'ajirhu hatta yasma'na apa? Kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau tadi harus diberi suasana apa boleh? Ini aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak apa. Pokoknya agar jalin mitra beung Kristen, be non Islam. Jadi ini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya apa? Repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau mulai ini golput. Pasti golput itu mereka betul. Nak orang murid golput haram. Kalau ini tidak mau bagi ibu cerita, tapi golput orang murid kan haram. Dan itu kan fatwa yang ganggu ngawam, mau ngalimnya rakyat fatwa. Padahal wong ketuane mu ibu bakku udah. Nah, ketuamu ya kisah iki sik penambah kulo. Lalu bakku. Ya buat kulo golput, ada golput mari itu banyak pangeran dosen kulo banyak golput. Riyen banyak golput kulo ya. Wingi delalah niku pas pilihan legislatif pas kulo ke Mekah. Juga pilihan presiden, ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS, bujuk kalau kartunya hilang, itu hilang. Nah, kalau ini pakai TPS, itu jangan lupa kartu hilang. Wah, gitu tenang, saya bujuk beneran. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai aku tuh milih wajib. Anak muhi, sampai wajib anak apa? Ya, anak wajib. Wah, sing ra ngrasa alim kudu ana tempo. Nah, alim yo saingan fatwa, antar wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SPY, sitok fatwa JK, sitok fatwa sembrono. Jelas ngoten nggih. Saniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan. Wong kula ngomong ni ora kisabe, paham sing kitab kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Kurian mau tersedak. Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes, Rian Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi.
Karena Hiraqlu tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasah. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi jambak nih Mekah, orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Wong dalam negeri orang Islam kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilal habasati ula, ilal habasati sania. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kitab-kitab para yang detail, tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Cara saniki kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita Irian Jaya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana. Anggota jika digoni ngono dianggap warga sana. Anak suku, ini apa? Itu memang dulu ya begitu itu. Sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusik, digangguan. Tapi itu karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka. Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Ini adil orang kok gelem dilindungi ra gelem. Akhirnya ono hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya Pak Ajir. Saya iya gentenan nek makna ono musyrik di perlindungan kowe. Ya Pak Ajir. Hatta ya ma'ana apa? Kalam wa tumma ablighu napa? Ma'ana. Nah, tapi kan musyrik ya anggap bae dari jadi anagum kaumul la ya'lam. Anggap bae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuh iku kowe. Mulane Nabi ngendikan Allahumma fi qaumi fa innahum napa? La ya'lamun. Jadi sami kalian niki summa ablighu makna mergo dalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Aminhu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atase Quran. Suma abligu mongko nuli nyampekno sira bu ing ahadin lan musyrikin makmana bu ing tempat daerahe ahadin lan musyrikin. Lha niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin lan musyrikin. Artinya ngoten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Ya, tentarane Nabi utawa sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis gak rukin mutofa paham ya. Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti tok desane kon nglindungi Nabi summa ablihu napa? Makna jadi ku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ai mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin lan musyrik. Wa daru mau diamnihi ku daru kaumihi ku omahe kaume ahadin lan musyrikin. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin lan musyrikin. Lah tujuane apa kok dikeki hak jeda liyang zuro supaya iso angen-angen sapa ahadin lan musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau tenggang tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemusyrikan. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi di mata-mata itu harus dilindungi. Dari kalimat guru, saya mengkono barang yang kasebut kubian aku. Kelawan sak temene nopo
Wong musyrik iku kaum niku kaum layak lamuna kang ora ngerti sapa kaum. Ora ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko ora tan kena ora utawa wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani. Sangka ngrungokno Quran. Di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran. Li alamu supaya jadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus nggak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang Quran mereka kena jitu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita akan yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki bahasa Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok Quran kudu tetep bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabi ne asal usule wong. Soal kira iso maca Arab atau meneng. Lho ki tetep fikih kan ngoten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak menang to timbang komat kamit maca terjemahan. Dibandingke enak malah ra gelem. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat sebanding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nopo. Sampai tidak usah grogi asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita tidak takrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentakrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula nggih sering maca Barnabas, misalnya kula nggih sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta nggih sering maca napa? Quran. Kula nate takon pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya alal kitab lastum ala sein hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Ini roh ayat lastum ala sayin hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam sekarang hidup di Damaskus. Sekarang sudah menjadi tren ya. Kalau dulu kan era hidup Kordowi, sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini mungkin sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinya. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan bahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yo neliti pesantren sudah bersih ning kota padha. Santri yo ora elek mahasiswa yo ora elek santri saya kira global. Pejabat yo ora elek kiai, belum disalami dhuwit. Kiai yo ora elek apa? Sekarang secara global sama-sama transparan kudu siap nopo? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus.
Kira-kira nek iki omahku ora de apa, nek iki baru kan ora duwe napa. Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno, dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'ajirhu hatta yasma'an apa? Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah teng Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah teng Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi, niku Yahudi Quraisy dan Bani. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi yang tahu diuntungkan perintah sholat betul mati. Berarti ordo be agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad, wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatabi'u qiblatan. Agamane beda, nek kiblat kok anut maksude piye? Lah berhubung Yahudi memang dilindungi wong ora jelas musuh. Ora jelas apa? Musuh dadi ora jelas yo penting. Mirip SBY, mirip JK itu penting, tok loro. Wong barang mesti orang sing ora jelas, al-halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wabena umur mustabiat. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah ra jelas. Wabena umur napa? Quran ya sami, hunna umul kitab tapi wa ukhra ya mutadab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman jora itu. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoi wong Yahudi. Paham? Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, nah kiai benderani nasional belum bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa itu, ini geopolitik, ini wakal-wakalan apa? Gue orang tak gede nyetet diri dunia mesti ngotot. Cocok-cocok itu, mau pengiran singgah, dikira cocok, bisa di semuanya sunai pengiran gitu apa? Cocok-cocok itu. Jadi kemiripan. Sausnya 16 bulan. Akrab wong Yahudi kan Nabi. Delala untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wah, wong Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukar. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-garane ngene sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Barang Nabi salat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar ke-Yahudian iki mikir. Jangan-jangan kayak kita pintu tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya iki njen pintu, napa? Pintu. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, malah masuk Baitul barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ilal kiblat dan dua kiblat. Akhirnya akan masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ilal kiblat. Mulane omah sing digo sholat Nabi ilal kiblat dan saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblat. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya kita ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok madhep Ka'bah? Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Buktine aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian nama Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih, wa qiblatuna awwalu min qiblatika.
Kiblat itu luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Sutiha antum haula'i khadatum fi ma lakum bihi ilmun fama tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak tua-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalane itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkatam baraka wa hudal lil alamin. Lah nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana makam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mereka nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham napa? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak itu pasti nol, benang kok itu sholat masuk Baitul Maqdis, ben dari Nabi dua kib. Saya kira final, mau nekap katro, paham kan? Mau bojo aja, apa? Tapi rapopo nak bukti stres rapopo, tapi maksudnya lagu bukti. Ya kan kata tuh, wonten yang enak matu walu, fataman apa? Baju wah, nak sholat macam ngulon tok, sawane Allah ning ngulon tok, saya yang ngulon ngalor. Karena ibu bukti stres rapopo. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak wonten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi nabi ini pinter tenan, maksudnya macam wong tok tenan. Mengenai sifatnya sidik, amanat tabligh napa? Nak sidik ku santri mari sijak akeh sidik. Fatona cerdas nuris. Gua cerdas yo butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam, butuh ora kedonyan bareng. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Natarno napa? Dhuwit. Kula nate diparani utusan bupati, alasane napa Gusti nanda pati butuh dhuwit. Ngene lho, aku ya seneng dhuwit, tapi nak kakean bingung. Nak sedengar malah seneng, misalnya pakai 1 juta 2 juta seneng, nak 50 kok kakean jadi bingung. Maksudnya bingung sih, dhuwit akeh kan. Ya, narung juta kan cepat entek. Nah, jadi bingungnya delok. Nah, 1 juta kan awet. Jadi bingungnya suwe. Mergo duwe kok pejabat itu tasarufe kudu dipikir itu duwe rakyat kudu kembali ke. Nah, kecuali duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tuaku 200 juta. Ya tak aku bal-balan, ya tak nggopo kan salah lah. Wong duit pribadi. Nah, duwe kok pejabat itu tasarufe kudu dipikir detail, Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Aduh pribadi, misalnya orang wong seneng kula kadang senengi tiang-tiang belagus kula pengen ngamah begini. Duwe apa? Wae kula bar panen kapal men akeh dirong juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duwe pribadi. Nah, tapi nek duwe kok menteri kok bupati kok duwe umum. Keringete wong tukang pajak bayar napa? Tinggo pribadi hisab. Napa? Sampai napa? Ya daripada aku mikir hisab ora usah. Anu napa? Tapi lihatnya turun. Sanggup kiai warai ya. Iya. Ya ini bukan apa-apa, pancen ngoten aturan Islam pancen ngoten. Nak duwe umum repot. Dadak tasarufe manutun ilmu. Karena di pribadi keterus. Duit pribadi, bal-balan, punya nyate kelapa, nyate jaran, masalah. Oh, duit pribadi. Duit kok pejabat itu. Kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata. Biasanya tidak tahu APBD, itu betul. Yang dibagi-bagi, nonton tokoh-tokoh APBD atau duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial, ya.
Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tokoh, wong pincang, wong picek, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine napa? Ora-ora istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara, jadi duit kehormatan. Nah, penak ngekek iki dari duit santunan pas awake dhewe dari uang napa? Kehormatan. Dibaca enak napa? Ora diprestasi jujur napa? Penak enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Digo kalah-kalahan kita digo napa? Kalah. Untunge ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi ora kroso yo penting, dadi ana tetep napa syukur. Jadi kadang bodho yo penting. Gue ngawal syukur niku kudu napa? Paham ya? Lho anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat mbek pangeran, langsung tol cara kaya kula barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Nggih biasa mau umum ae. Sing gampang entek-entekane yo ora pati akeh. Niku nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh rada pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musolane mau telu pondok santrine loro, proposale kuwe dikit. Ngoco lah ngoco, iki ora hanya setengah haram, ana iki setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula mesti pangeran, kan iso diukur lagi. Napa wong kan iso ngilani awake piyam. Ana audite niku wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-tope wong. Kanjeng Nabi top-tope wong. Pemimpin tertinggi Islam. Jatahe sangka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa iso proposal terimangan separo rong. Nabi ku moto humusil wa alamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ku ora wis top pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Kok orang barang, itu rapat tidak siap beruku kok tengah. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu kan? 1/5, 1/5, bukan 1/5 sampai hidup, wah. Nah itu nggak usah, malah dong itu, kayak itu dua. Agar sih itu nggak dua, apa? Dua jatah, nih apa? Udah cerdas, kita mau tuh cerdas kabeh. Lalu nanti saat ini itu, jadi kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon, artinya orang rasa kiai, orang rasa lama, wae mulang-mulang. Bariku marung, mlaku-mlaku damai. Soale kula gurun apa? Merdeka wae mulang-mulang. Karuan. Paham gini, jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno dan itu disahkan oleh Al-Qur'an lewat aturan-aturan yang jelas, termasuk saat kita membatalkan juga harus lewat aturan yang jelas, yaitu lewat maklum diumumkan. Mun kula terusaken. Kayak pakale kaya apa layaku nanti ora ana iku lil musyrikin akeh biro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian ing dawa ana ing kersane Allah wa inda rasulih. Wa hum kafiruna bi halate musyrik ngafiri kabeh bima kan awalan rasul. Wa diruna tercidra kabeh. Illa ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh intel Masjidil Haram ana ing tanah haram. Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta alladzina iku Quraisy wong Quraisy al mustasnuna kang den istisnai kabeh ning kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edae Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahe apa perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lakum. Mongko kudu konsisten sira kabeh lakum maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa wae istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat di sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhulan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Yo fastaqimu mongko
Napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lakum kedhe musyrikin. Ala wafai ngatasi nuhoni bihi klan ahad. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Atau kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kegelan tuh malah nyolong atas nama apa? Iman apa dibocak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, orang iman nih, kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah tamat. Demenan di atas nama pangeran. Demenan di atas nama apa? Iman. Ku sing waras urip ku sing apik. Ora aturane, nggih, pokoke sing kaitan kumpul wong napa? Ana aturane. Famat taqamu lakum fastaqimu. Wa mau tema iku sartiyah. Inna wa ta temne Allah iku seneng sapa Allah al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Wa qad istaqamalan teman-teman konsisten sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin. Oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Khuza'ah ing atase Khuza'ah. Padahal Khuza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng. Nah, jadi mitra damene mitra. Nah niki mau wis pokoke kula eling-eling nggih ben ngertos sampeyan. Kaya kuno hale kaya apa lahum kedhi musyrikin apa ahdun perjanjian wa iyyazaru alaikum la yarqubu fikum illa waladin wa